Halo teman-teman semua, kita akan mulai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk teman-teman yang bukan di waktu Indonesia Barat, disesuaikan saja waktunya ya. Jadi pada kesempatan ini kami tim Chinese RD sangat senang karena bisa mengundang teman-teman semua untuk menghadiri sebuah webinar dengan tema What Millennials Can Do in Chinese Business World. Jadi saya dulu adalah mantan muridnya Hong Lao Shi. Jadi di kesempatan ini juga saya sangat senang banget. Makanya saya ketawa-ketawa terus nih karena saya senang banget. Nah, sekarang ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Bahasa dan Budaya Tionghoa Universitas Bunda Mulia. Nah, kalau ngomong-ngomong soal Universitas Bunda Mulia atau bahasa Mandarinnya disebut sebagai Tsinghua Daxue, ini adalah kalau teman-teman tahu nih lokasinya ada di Ancol dan sekarang sudah berkembang juga ada di Serpong. Jadi aksesnya itu bagus banget, lokasinya juga bagus banget. Apalagi jurusan bahasa dan budaya Tionghoanya itu top banget. Teman-teman pasti pernah dengar. Kenapa? Karena banyak sekali kegiatan yang bisa menunjang aktivitas belajar dan mengajar bahasa Mandarin. Selain itu juga ada banyak sekali guru-guru dari native speaker, guru-guru dari China. Aduh, saya senang banget nih atas dukungan teman-teman semua. Oke. Nah, selain itu, Hong Lao Shi nih yang lebih akrab disapa Dokter Simfoni yang lebih akrab disapa sebagai Hong Lao Shi ini juga merupakan seorang dosen dan peneliti di bidang kajian linguistik. Beliau juga adalah seorang penulis buku pintar bahasa Mandarin, seorang dosen dan peneliti di bidang kajian linguistik. Beliau juga adalah seorang penulis buku pintar bahasa Mandarin. Nah, buat teman-teman nih yang pengen belajar Mandarin nih, boleh cari bukunya di toko buku, mungkin aja ada. Nah, selain itu, Hong Lao Shi juga adalah seorang sosok aktivis kegiatan rohani. Jadi tak luput dari prestasinya, Hong Lao Shi juga aktif sebagai tim penerjemah dan interpreter Gereja Kristus Yesus. Wah, Hong Lao Shi ini merupakan sosok yang patut dicontoh ya, merupakan sosok teladan. Oke, jadi kita lihat nih webinar hari ini akan dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama adalah dampak COVID-19 terhadap perekonomian dan bisnis. Yang kedua, new normal. New normal, perubahan dan tantangannya itu apa sih? Nah, lalu apa yang bisa dilakukan oleh millennials? Dan yang keempat nih, bagian yang teman-teman tunggu-tunggu. Kalau misalkan di webinar yang lain mungkin nggak ada sesi tanya jawab, nggak ada sesi interaksi. Nah, di kita ini ada. Kita nanti ada sesi tanya jawab dan sesi kesimpulan. Oke, saya rasa saya cukup cerewet juga di sini ya. Daripada kita berlama-lama, lebih baik cukup dulu perkenalannya. Lalu untuk prosedur klaim e-sertifikat. Ya, teman-teman mohon garis bawahi untuk prosedur klaim e-sertifikat akan saya jelaskan di akhir webinar ini. Oke, jadi mohon nonton sampai selesai untuk klaim e-sertifikat. Oke, selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan untuk Hong Lao Shi. Hong Lao Shi, 请讲。Hello，大家好，我的声音可以听到吗？可以听到我的声音吗？Bisa dengar suara saya? Oke, perkenalkan saya Simponi. 你们可以叫我洪老师, kalian boleh panggil saya Hong 老师 ya. Tenang aja, hari ini materinya akan dibawakan dalam bahasa Indonesia, jadi semoga bisa dapat dimengerti oleh semua orang ya. Seperti yang tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Cecilia, sekarang saya panggilnya Ibu ya. Kalau dulu mah langsung aja namanya Cincin gitu ya. Sekarang udah panggilnya Ibu Cecilia. Ya, mantan mahasiswa kami juga yang berprestasi ya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa materi hari ini akan dibagi menjadi 4. Ya, nanti akan ditutup dengan sesi tanya jawab. Oke, kita tidak berlama-lama. Pertama-tama saya coba akan menjelaskan dulu atau sharing dulu tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian dan bisnis. Kenapa saya pilih mulai dari COVID-19? Karena ini virus ini cukup mempengaruhi hidup kita ya. Khususnya beberapa bulan terakhir ini. Dan kita semua pasti juga udah mulai kesel nih ya. Gimana nih kok nggak selesai-selesai nih COVID-19-nya. Semua kita terkena dampaknya juga. Nah, kita mau lihat dampak COVID-19 ini terhadap perekonomian dan bisnis ini apa sih?
Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian juga, karena saya juga dengar ini ada juga pesertanya yang dari Bapak Ibu guru bahasa Mandarin, atau juga ada yang dari karyawan dan ada yang dari dunia industri ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para adik-adik sekalian, mahasiswa juga, kita coba bersama-sama lihat kembali dampak COVID-19 terhadap perekonomian itu apa sih? Karena saat ini COVID-19 itu sudah menyebar ke berbagai negara, dan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, maka segala upaya digunakan atau dijalankan ya, yaitu misalnya seperti lockdown, pemberhentian penerbangan atau penutupan penerbangan, kemudian segala kegiatan atau aktivitas usaha perusahaan itu juga dibatasi. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dunia ini tahun 2020 ini diperkirakan akan turun ya, akan minus 1,1% atau sampai dengan minus 3% ya. Kemudian jumlah pengangguran juga bertambah karena banyak aktivitas ekonomi yang terhambat, banyak perusahaan yang mungkin tutup sementara dan sebagainya. Jadi khususnya untuk hotel juga, maka jumlah pengangguran pun bertambah. Untuk Indonesia sendiri bertambah menjadi 7,5% ya, dari sebelumnya 5,3%. Kemudian ada harga sejumlah komoditas juga ada yang turun drastis, misalnya seperti logam dasar, logam berharga, energi, dan lain-lain. Kemudian permintaan dan penawaran barang juga terganggu ya. Misalnya ada penimbunan barang. Mungkin beberapa di antara kita juga ada yang masa-masa awal atau mungkin sampai saat ini juga masih ada panic buying ya. Jadi kita semua beramai-ramai membeli masker, membeli alat-alat kesehatan yang kiranya bisa bermanfaat atau bisa mencegah penularan COVID-19 ini ya. Sehingga itu menyebabkan rantai pasokan terganggu, dan kita juga melihat bahwa perilaku konsumtif kita juga berubah ya, dari yang sekarang kita lebih banyak menggunakan online online shopping呀。不好意思，今天的讲座主要我会尽量也用那个中文来跟大家讲一下不过但是这个时间比较紧，所以可能没办法翻译全部我尽量吧所以简单来说，刚才是在讲关于这个新冠病毒对经济的影响，就整个全国、整个这个全世界的这个经济都受到影响然后呢，很多人失业，然后呢，有一些产品的那个价格也都在上升或者下降，对不起下降。然后呢，有很多都是我们大家也都因为这个病毒，所以也都买了或者存了很多货来在家里，像买那个口罩啦，买干洗手等等。然后呢kemudian beberapa dunia usaha yang bisa digolongkan di sini dalam kondisi COVID-19 ini, ada yang tertekan atau sulit bertahan seperti bisnis pariwisata, travel, hotel, karena tidak ada lagi orang yang keluar rumah atau yang berwisata gitu ya. Kemudian penerbangan juga ditutup, kemudian pusat perbelanjaan juga karena ada PSBB juga jadinya juga ditutup, kemudian pertambangan dan konstruksi juga. Kemudian ada beberapa yang dunia usaha atau dunia industri yang masih bisa bertahan, seperti misalnya listrik, gas, air, kemudian ekspedisi, logistik, ya karena pengiriman barang, karena banyak orang yang online shopping, jadinya pengiriman barang masih ada dan bisnis ini juga masih bisa berjalan, masih bisa bertahan. Kemudian di antara yang lain kesulitan atau yang bisa bertahan juga masih ada yang bisa meningkat, dunia usaha yang bisa meningkat seperti misalnya di bidang kesehatan dan farmasi ya. Namun ini juga peningkatannya tidak terlalu signifikan banget karena bahan bakunya masih diimpor sehingga masih cukup mahal ya. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi juga karena banyak orang bekerja dari rumah, belajar dari rumah, maka membutuhkan alat-alat atau perangkat-perangkat yang cukup banyak ya. Kemudian ada juga kita memerlukan banyak kuota-kuota internet ya. Kemudian bisnis retail dan makanan juga. Ya, kemudian
Nah, kita bisa lihat dampak COVID-19 ini juga membuat beberapa dunia usaha juga berusaha untuk apa ya, untuk memutar balik atau untuk mengubah haluan atau nggak terlalu mengubah haluan juga sih, tapi istilahnya mungkin produknya diubah seperti misalnya batik keris ini yang tadinya adalah menjual kain batik atau menjual baju-baju batik, kemudian menjual masker, tapi tetap ada batiknya gitu ya. Saya merasa ini batik keris cukup cepat juga untuk untuk bereaksi terhadap ini, untuk menyikapi perubahan ini karena um, dia cukup cepat untuk membuat masker ini ya. Kemudian mungkin kita semua juga udah ada pengalaman akhir-akhir ini menggunakan Gokar ya. Jadi mereka sudah ada protokol yang terkait dengan ini ya, physical distancing ya, yaitu mereka menggunakan sekat-sekat pelindung seperti itu ya. Jadi mereka sudah berusaha untuk beradaptasi, berinovasi ya. Oke, kemudian ada beberapa dunia industri khususnya di makanan ya. Ya, mungkin tadi ada beberapa komen yang bilang tergantung dunia industrinya apa juga. Iya, benar, benar sekali ya. Jadi tergantung juga, makanya dunia industri sebagian besar pasti terkena dampak ya, tapi besar atau tidaknya yaitu tergantung ya. Nah, tapi yang saya ingin katakan di sini, jadi ada beberapa perubahan, yaitu misalnya dari yang tadinya seperti misalnya roti O yang biasanya kalau kita take away gitu ya, dan hanya bisa mungkin pemesanan lewat GoFood, namun sekarang mereka justru langsung ada program pemesanan atau delivery sendiri. Kemudian untuk yang seperti restoran angke mungkin yang ada di Jakarta juga udah tahu ya ada restoran ini. Nah ini juga sekarang sudah sedang giat-giatnya untuk mempromosikan barangnya yang bisa di delivery atau dikemas dengan begitu higienis gitu ya. Jadi semua saat ini dunia usaha sedang berusaha ya untuk beradaptasi untuk bangkit lagi. Kemudian termasuk dunia entertainment sendiri, dunia hiburan sendiri. Kebetulan anak saya penggemar RTV ya. Jadi ada banyak acara-acara yang biasanya MC-MC-nya MC-MC anak kecil cilik begitu. Kemudian tadinya lebih banyak kegiatan yang di luar gitu ya. Jadi pergi kemana, kemana gitu. Tapi karena COVID-19 ini mereka akhirnya mengubah konsep acaranya, jadinya berubah menjadi di rumah aja. Jadi semua MC-MC cilik ini semuanya istilahnya berusaha untuk belajar juga ya, belajar bagaimana membuat video dari rumah呀，连这个电视台也都改变他们的这个节目呀。所以很多像这种的儿童的电视台那种的，他们也是用就是在家里做的，让这些儿童的主持人在家里录一些视频，然后在电视台那边播放那种的。所以总结来说，总结一下，就是说我们这个新冠病毒的影响是非常非常大的，有的这个行业呢可以适应，然后做各种各样的突破或者创意啊，然后那边还可以坚持。Oke, nah kita juga mau nggak mau akan masuk dalam apa yang didengung-dengungkan oleh pemerintah yaitu new normal ya. Di sini ada perubahan apa saja, terus ada tantangan juga. Nah, perubahan apa saja? Karena kita bekerja dari rumah, maka pola bekerja kita berubah. Kita belajar dari rumah, maka pola belajar kita juga berubah. Ini saya cukup apresiasi karena pemerintah dan TVRI ya ada program khusus untuk belajar dari rumah. Kebetulan sekolah anak saya juga menghimbau para anak-anak untuk menonton program ini. Jadi itu cukup membantu bagi mungkin mereka yang tidak ada akses internet, setidaknya masih bisa nonton TV untuk mendapatkan pengetahuan. Kemudian bahkan pasar sendiri, ya pasar tradisional sendiri, pasar Jaya, itu juga dia khususnya di website dia atau di Instagram, saya lihatnya sih di Instagram ya. Instagram dia ada posting banyak sekali
info-informasi tentang pasar dan nomor telepon pedagangnya gitu ya. Jadi pedagang-pedagangnya itu bisa kita sebagai konsumen juga, kita yang sering beli di belanja di pasar, kita bisa hubungi langsung pedagang-pedagangnya untuk bertransaksi jual beli seperti itu ya. Termasuk saya sendiri juga karena memang senangnya belanja di pasar, waktu itu karena rumahnya agak dekat sama yang daerah pasar yang di Sunter, jadinya juga langsung aja call ke pedagangnya, kemudian bilang saya mau beli ini, kemudian nanti diantar seperti itu. Jadi ini COVID-19 ini juga mengubah semua hidup kita ya, gaya hidup kita ya, mulai dari pola bekerja, belajar mengajar, dan konsumsi. Kemudian kita juga lihat bahwa COVID-19 ini juga merubah kehidupan sosial kita ya. jadi我们的社交生活也是受到影响啊。现在要跟人家见面的话，要保持距离。然后呢，我们的这个崇拜生活也受到影响，都是线上崇拜了。Jadi semua interaksi sosial kita juga terbatas jadinya untuk yang interaksi langsung. Jadi harus ada jaga jarak, harus pakai masker, harus nggak bisa deket-deket lagi seperti dulu ya. Dan ini juga akan mempengaruhi untuk masa yang akan datang. Kemudian untuk beribadah juga semuanya juga dilakukan dengan online. Beribadahnya secara online, mendengar khotbahnya juga secara online. Ya, ini juga membuat kita menyadari kalau kadang kita juga sangat membutuhkan yang seperti yang langsung, interaksi langsung, dan kita juga kadang-kadang membuat kita merindukan ya bisa beribadah bersama-sama di gereja atau di masjid, tempat-tempat ibadah lainnya. Kemudian yang buat saya pribadi juga yang paling berpengaruh adalah dalam perubahan konsep yang 我们概念上面也受到影响，我们的概念、我们的价值呀，人生价值也受到影响ya. Jadi sekarang yang dulunya dikira, aduh kayaknya kalau online nggak efektif deh, aduh kayaknya ini nggak bisa deh. Nah sekarang udah bisa semuanya secara online. Belajar mengajar semua udah bisa online. Bahkan belajar bahasa pun udah bisa online. Saya termasuk orang yang tadinya berpikiran kalau belajar bahasa itu sepertinya lebih baik langsung interaksi langsung ya, tatap muka, face to face. Jadi kayaknya kalau online nggak terlalu efektif ya, seperti ini. Saya termasuk orang yang berpikiran seperti itu. Tapi setelah semua yang dilalui setelah COVID-19 ini, saya merasa karena kita juga ngajar ya, kok ini ya ternyata belajar bahasa juga bisa secara online ya. Kayaknya sama aja pakai Google Meet, pakai atau Zoom atau aplikasi lainnya, itu juga kita bisa belajar kok. Ternyata online itu bisa ya gitu ya. Kemudian semua transaksi, semua yang pekerjaan yang kita merasa mungkin nggak bisa online, ternyata bisa juga di-online-kan ya. Nah, kemudian di antara semua itu kita jadi berpikir, di antara semua itu kita perlu inovasi, perlu kreativitas gitu ya. Kalau kita bisa berinovasi, berkreasi, kita bisa bertahan ya. Jadi misalnya sebagai guru atau sebagai dosen, kita harus berkreasi sedemikian rupa, berinovasi sedemikian rupa agar materi online yang kita sampaikan itu bisa diserap dengan baik oleh mahasiswa. Betul. Kemudian kita juga semakin menyadari bahwa teknologi itu sangat penting ya, penguasaan teknologi di kala-kala seperti ini yang semuanya mau nggak mau harus serba online. Guru-guru yang tadinya sangat jarang mungkin akses internet, dalam kondisi seperti ini harus bisa menggunakan Google Class, menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom untuk mengajar mahasiswa ya. Dan karyawan-karyawan juga mau nggak mau semua pekerjaan harus dibuat dalam portal, dalam aplikasi yang bisa dikerjakan ya. Dan kemudian kita juga akan semakin menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting ya, khususnya untuk para wanita karir yang harus WFH, work from home, dan juga harus menemani anaknya belajar atau membimbing anaknya belajar, akan sangat merasakan bahwa ya ampun kalau sekolah itu udah buka enak banget ya gitu ya. Jadi istilahnya beban juga agak sedikit berkurang lah istilahnya gitu. Jadi bekerja tapi anak juga udah bisa di sekolah. Nah,
Kemudian kita juga akan semakin merasa bahwa kita nggak bisa sendiri lagi nih kalau kita nggak bisa hanya nggak bisa ya puneng lah gitu ya. Jadi kita nggak bisa hanya care hanya diri kita sendiri, tapi kita juga care diri kita sendiri buat supaya kita menjaga kesehatan, supaya juga orang lain tidak tertular seperti itu, supaya kita semua bisa bertahan. Kemudian, nah ada satu quote yang cukup bagus, yang saya rasa cukup sesuai ya. Jadi yang isinya adalah kita tidak bisa menulis kembali atau tidak bisa mengulang kembali apa yang sudah ada di masa apa yang sudah terjadi seperti itu. Tapi kita bisa belajar dari situ, kita bisa beradaptasi. Dan new normal ini mungkin adalah better normal ya atau different normal ya. Jadi ya mau nggak mau harus kita sesuaikan, kita harus menyesuaikan diri, kita harus bisa hidup di dalamnya gitu ya. Nah, jadi tantangannya apa? Tantangannya adalah satu, kita harus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan new normal ini. Kemudian kita juga harus bisa belajar apa? Belajar teknologi, belajar skills, belajar bahasa, dan dengan berbagai cara dan lewat berbagai media. Nah, belajar bahasa ini yang akan saya tekankan pada webinar kita hari ini. Mengapa belajar bahasa itu penting? Nanti akan ada dalam slide berikutnya. Kemudian kita harus bisa juga berinovasi dan melakukan inovasi dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh generasi milenials ya? Generasi milenials saya juga kayaknya agak termasuk sedikit-sedikit lah ya di perbatasan antara generasi milenials dan sebelumnya kali ya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan ya? Nah, yang pertama adalah kita harus belajar ya. Ada pepatah China mengatakan bahwa 活到老学到老 ya, selama kita hidup, selama itu juga kita harus belajar. Ya, jadi belajar itu tidak ada habis-habisnya. Dan belajar dari mana? Kita bisa belajar dari mana saja, dari media mana saja. Seperti pepatah China juga bilangnya, 三人行必有我师. Ya, dari kalau harafiahnya ya, dari ada 3 orang, pasti ada seseorang yang bisa saya jadikan sebagai guru saya. Jadi maksudnya adalah kita bisa belajar dari siapapun, kita bisa belajar dari apapun, dari media apapun gitu ya. Jadi sumber ilmu itu atau sumber pengetahuan itu bisa berbagai macam gitu ya. Kemudian dan dalam belajar itu tidak ada yang tadi tidak ada kata stop dan juga tidak boleh lambat-lambat dalam belajar ya. Seperti misalnya pepatah China juga bilang, 学习如赶路，不能慢一步 ya. Jadi kalau misalnya kita nggak cepat, kita berleha-leha, bermalas-malasan, ya akan ketinggalan gitu ya. Akan ketinggalan ya. Jadi bagaimana sebenarnya kita yang harus berjuang untuk mencari ilmu, kita harus berjuang untuk belajar ya. Seperti orang Tiongkok sendiri yang sampai saat ini terus berusaha untuk mengembangkan vaksin corona ya. Dan kita bisa lihat, kita semua juga udah bisa lihat ada beberapa pemberitaan di media, ya entah benar entah enggak, sepertinya sih benar ya. Mungkin harus sejauh ini perusahaan Tiongkok yang atau misalnya China yang paling terdepan dalam pengembangan vaksin corona ini. Ya, ada beberapa negara yang sudah mengembangkan juga, cuman kalau berdasarkan berita-berita yang saya coba cek itu yang paling terdepan adalah China ya. Nah, kita bisa banyak belajar dari negara Tiongkok. Mungkin dulu Tiongkok itu kelihatannya tertinggal ya, tapi kita lihat sekarang itu Tiongkok itu udah cukup maju gitu ya. Bahkan banyak kita bisa pelajari dari Tiongkok atau China. Kita bisa lihat bahwa dulu ada penemuan-penemuan di China, seperti penemuan terbesar seperti kompas, teknik membuat kertas, bubuk mesiu, kemudian teknik percetakan ya. Nah, sekarang juga ada yang namanya Modern Chinese Great Invention atau Sita Farming ya. Kalau yang ini bilangnya Kutai Sita Farming. Kalau yang sekarang Sita Farming ya. Jadi Modern Chinese Great Invention ya. Jadi mulai dari kereta cepat, terus kemudian share bike ya, yang sepeda yang bisa digunakan bersama-sama, kemudian Alipay ya, Zhifubao, kemudian e-commerce itu semua juga ditemukan oleh China ya. Jadi dan untuk di masa yang akan datang, China juga akan tetap terus berinovasi. Misalnya mereka saat ini sudah mulai dan masih
dalam proses reforestasi gurun. Jadi reforestasi istilahnya kayak menghijaukan gurun ya, gurun yang padang pasir seperti itu, tapi mau dihijaukan gitu ya, dijadikan tanah gitu ya. Kemudian juga ada kolonisasi luar angkasa. Nah, di dalam seperti ini banyak penelitian-penelitian yang dibuat oleh orang China itu sendiri yang dipublikasikan namun tidak dalam bahasa Inggris tapi dalam bahasa Mandarin. Jadi sekarang banyak peneliti dari luar juga ingin mengakses hasil-hasil penelitian ini, tapi mereka kesulitan karena bahasanya mereka nggak ngerti. Ya, oleh karena itu mengapa tadi saya bilang penguasaan bahasa Mandarin itu sangat sangat penting khususnya untuk kedepannya ya di masa yang akan datang. Jadi kalau jadi misalnya seperti yang ini foto yang di sini itu adalah salah satu komentator finansial atau investor dari Amerika, namanya Jim Roger, mungkin udah ada yang tahu. Dia sampai bela-belain pindah ke Singapura ya dari Amerika itu untuk supaya anaknya bisa belajar bahasa Mandarin. Ya, dalam salah satu video yang ada di YouTube, kita Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian juga bisa coba searching di YouTube ya. Ada video di mana dia mengatakan bahwa because the future is China, ya, because the future is China. Jadi dia bilang masa depan itu adalah China gitu ya. Terus dia bilang we are here because of China. Maksudnya dia ada di Singapura itu karena China gitu ya. Karena dia ingin anak-anaknya bisa belajar bahasa Mandarin, bisa menguasai bahasa Mandarin dan kalau dilihat di beberapa channel di YouTube ini salah satu gambar ini dia mereka sekeluarga diundang dalam suatu acara di China ya, di mana mereka anak-anaknya khususnya mempertunjukkan kebolehan bahasa Mandarin mereka, bahkan Xie ya, tulis kaligrafi Tiongkok gitu, kemudian nyanyi bahasa Mandarin itu benar-benar, maksudnya orang-orang asing pun udah benar-benar bela-belain anaknya sampai supaya bisa belajar bahasa Mandarin. So di sini kita bisa lihat bahasa Mandarin itu sebenarnya seperti gunung es ya, jadi kelihatannya di luar kok bahasa Mandarin, apaan sih belajar bahasa itu, buat apa sih belajar bahasa? Nah, belajar bahasa bisa lah les aja gitu, nggak usah ngapain S1 belajar bahasa. Wah, sepertinya itu kalau menurut saya itu salah besar ya, karena dia hanya melihat permukaannya aja, dia tidak melihat di bawahnya ada seberapa banyak bisnis atau seberapa banyak bidang-bidang yang terkait dengan bahasa Mandarin. Dengan menguasai bahasa Mandarin, kita bisa berbisnis, kita bisa kerja, kita bisa di bagian pariwisata juga kita nggak usah takut, kita bisa jadi tour guide dan lain-lain. Kemudian teknologi baru kita juga bisa belajar kalau kita bisa menguasai bahasa Mandarin. Seperti yang tadi para peneliti bisa akses bahasa Mandarin, bisa akses jurnal-jurnal ilmiah dalam bahasa Mandarin kalau dia bisa mengerti ya bahasa Mandarin. Kemudian kedokterannya, obat-obatannya, dan lain-lain ya, tidak saya sebutkan satu persatu. Jadi sebenarnya belajar bahasa itu penting, penting banget ya. Dan belajar bahasa Mandarin itu sangat penting ya. Kemudian sekalian saya coba promosi sedikit boleh ya. Untuk program studi Bahasa dan Budaya Tionghoa kalau mau belajar boleh di Universitas Bunda Mulia ya. Karena program studi Bahasa dan Budaya Tionghoa kami memiliki akreditasi A. Kemudian kami ada 2 peminatan bisnis dan teaching. Ini karena kami melihat kebutuhan dunia industri untuk saat ini adalah khususnya di bisnis dan di teaching ya. Kemudian bukan salah satu, dosen lokal dan native speaker kami juga lulusan S2 dan S3. Salah satunya yang di foto ini adalah Ibu Kwenan. Beliau juga saat ini menjabat sebagai staf khusus Kemenko Maritim dan Investasi. Sering sering dipanggil oleh Pak Luhut ya untuk menjadi penerjemah beliau dalam beberapa event atau kegiatan atau meeting dengan pihak Tiongkok ya. Beliau juga sebenarnya native speaker sih, tapi beliau juga bisa bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian kita juga pernah punya mitra kerjasama dalam luar negeri, prestasi mahasiswa kita cukup banyak, kegiatan mahasiswa kita berorientasi pada dunia industri, seperti misalnya kunjungan industri, seminar-seminar, dan lain-lain. Nah, lulusan kami juga cukup diakui oleh dunia industri, seperti tadi MC cantik kita, Huang Laoshi, ya.
Beliau kan adalah alumni kita, sangat berprestasi. Kemudian saat ini setelah lulus dia mendapat beasiswa S2 di BLCU, Beijing Language and Culture University. Kemudian setelah lulus bekerja di Indonesia. Kemudian saat ini beliau tidak di Indonesia loh. Saat ini ada di Mongol. Tapi bekerja untuk perusahaan di Chinese RD ini ya. Chinese RD ini pusatnya di Shenzhen. Nah, pekerjaannya adalah untuk handle market di Indonesia. Coba bayangkan, ini ada 3 negara ya jadinya. Ada Mongol, ada China, ada Shenzhen ya. Jadi ini sebenarnya membuka wawasan kita kalau bekerja itu tidak terbatas ruang dan tempat ya. Kita bisa kerja di sini, di rumah kita, secara online, ya, untuk perusahaan yang ada di mana dan untuk market yang ada di mana, seperti itu ya. Jadi itulah keuntungannya kalau bisa bahasa Mandarin ya. Kemudian ada juga alumni kita yaitu Ibu Elis Ningsi, salah satu mantan mahasiswa saya juga, lulusan kami yang berprestasi, yang benar-benar dari nol nggak bisa bahasa Mandarin, kemudian masuk ke UBM, rela-relain pagi-pagi subuh naik kereta api dari Bogor ke UBM ya, ke Ancol. Nah, kemudian setelah lulus dapat beasiswa di Shanghai Normal University. Nah, kalau mau tahu lebih jauh tentang Ibu Elis ini bisa lihat sekalian, bisa nonton seminarnya nanti juga di Chinese RD ini pada tanggal 23 Juni jam 9 ya. Jadi bagi yang mungkin udah kayak nggak semangat belajar bahasa Mandarin nih, semoga setelah mendengar sharing daripada Ibu Elis ini bisa termotivasi kembali, bisa semangat lagi belajar Mandarin. Kemudian ada juga Eva yang saat ini sudah menjadi Head of Support Service Commerce Alibaba.com Indonesia dan kategori manajemen EIB Indonesia. Kemudian ada Desi Yanti juga menjadi membuka perusahaan sendiri ya, yaitu PT Indo Mandarin Prima. Jadi siapa bilang kalau belajar bahasa itu nggak bisa ngapa-ngapain atau belajar bahasa itu cuma bisa jadi guru les, itu sepertinya salah besar ya. Oke, kemudian selanjutnya mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi peluang bisnis apa sih di era saat ini yang bisa kita kerjakan ya? Jadi sebenarnya banyak setelah kita merasakan bahwa segala sesuatu itu bisa dilakukan secara online. Jadi belajar bahasa juga bisa online ya. Nah, misalnya kayak Chinese RD ini membuat suatu aplikasi untuk belajar secara online. Sebenarnya juga di Indonesia sudah ada misalnya Ruang Guru, tapi yang setahu saya tidak ada bahasa Mandarin ya. Kemudian kayak Genius, ada beberapa aplikasi ada untuk pembelajaran, tapi yang kayaknya untuk bahasa Mandarin itu masih nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, ini salah satunya Chinese RD yang masuk ke Indonesia. Saya rasa ini suatu aplikasi pembelajaran yang baik sekali bagi kita dan juga bisa memotivasi kita ya juga untuk berkembang. Mungkin siapa tahu di antara kita juga ada yang termotivasi membuka atau bekerja sama dengan Chinese RD ya. Kemudian untuk jadi kelas-kelas tidak hanya kelas bahasa, ada tentang kelas budaya, seminar budaya, semua bisa dilakukan secara online. Kemudian misalnya kelas persiapan HSK juga bisa dilakukan secara online. Ini boleh dicatat ya bagi yang membutuhkan. Ini sepertinya gratis ya, Huang Lao Su ya. Tanggal 17 September nih ya. Sekalian promosiin lah ya. Kemudian juga selain itu kayak training-training untuk guru, untuk penerjemah, untuk juru bahasa, itu juga bisa kita lakukan atas kelas edukasi online yang terkait dengan anak-anak pasti banyak yang membutuhkannya ya. Dan ini semua bisa dilakukan secara online. Dan bayangkan kalau dilakukan secara online berarti dari semua, tidak hanya dari Indonesia yang bisa akses ya, dari luar negeri juga bisa akses, dari luar negeri bisa akses, dan bahasa sebenarnya tidak menjadi kendala ya kalau menurut saya. Bahasa Indonesia juga bisa karena ada banyak orang Indonesia di luar negeri juga yang membutuhkan kelas-kelas atau pelatihan-pelatihan online seperti ini. Seperti misalnya salah satu webinar yang pernah saya ikutin itu ada pesertanya dari Australia, orang Indonesia tapi ya. Jadi itu bisa benar-benar segala sesuatu bisa dilakukan online dan itu tidak terbatas tempat ya. Jadi dimanapun bisa diakses gitu.
Kemudian bahkan konsultasi psikologis pun bisa dilakukan secara online ya. Ini sudah ada aplikasinya tapi masih belum banyak. Ya, bayangkan sekarang segala sesuatu yang benar-benar kita pikir, kalau psikolog itu harus langsung ketemu klien, kalau nggak mana bisa lihat dia punya nada hanya bisa dengar nada bicaranya, nggak bisa lihat raut mukanya, gimana kita bisa analisis. Tapi kayaknya untuk saat ini karena memang keadaan memaksa semua dilakukan secara online, jadi ya semua konsultasi juga bisa secara online, sekaligus konsultasi dokter juga online gitu ya. Halodoc itu salah satu aplikasi yang di Indonesia saya sering pakai juga ya, itu oke banget. Nah, jadi semuanya bisa dilakukan dengan online, bahkan konsultasi psikologis itu juga bisa dilakukan online ya. Jadi semua yang kita rasanya kayaknya nggak bisa deh online. Bisa tuh ya. Kemudian, nah peluang bisnis lainnya adalah, ini salah satu yang saya temui dari satu website di Australia ya. Jadi mereka ada satu website khusus untuk sertifikasi penerjemah ya, dan sepertinya di Indonesia belum ada deh. Jadi seperti jadi kalau yang mau ujian sertifikasi bisa mendaftar di sini, kemudian ingin mencari kerjaan terkait dengan interpreter atau translator juga ada di sini, bisa apply, bisa pilih, dan perusahaan atau orang-orang yang perlu jasa penerjemahan juga bisa mencarinya di sini gitu. Jadi satu website ini kayak solution lah ya. Semuanya ada di sini gitu ya, dari sertifikasi, dari mencari kerjaan atau mencari jasa, semuanya ada di sini. Jadi ini salah satunya pakai yang aplikasi ya. Jadi semua benar-benar berbasis application ya. Jadi ini juga memungkinkan kita ada di Indonesia, tapi kita bisa terima pekerjaan di luar negeri ya. Jadi misalnya terima pekerjaan berbeda kota atau beda negara bahkan seperti itu, dan bisa dilakukan secara telepon atau video seperti itu. Ini seingat saya sepertinya belum ada di Indonesia ya. Jadi belum ada kayak website khusus untuk sertifikasi penerjemah atau penyalur penerjemah ya. Seperti itu. Kemudian peluang bisnis lainnya adalah mungkin yang di bidang teknologi juga ya. Karena COVID-19 ini, saya coba cek di Taobao seperti itu, sepertinya udah mulai banyak yang jual robot-robot pelayan restoran atau pembantu rumah tangga atau bahkan menerima tamu di hotel seperti itu. Jadi ini membuka peluang ya, karena dan di masa yang akan datang semuanya juga sepertinya akan bisa ada kemungkinan juga akan seperti ini ya, semuanya dengan robot atau otomatisasi seperti itu. Nah, ini juga di Indonesia sepertinya belum ada yang menjual-jual seperti ini. Atau misalnya robot belajar, ya. Di China itu sendiri ada robot yang kayak kecil gini untuk anak-anak belajar, pendampingan anak-anak belajar seperti itu. Jadi bisa, saya karena ini suka ada iklannya di CCTV ya, atau di channel-channel yang stasiun TV Tiongkok, tapi yang khusus anak-anak. Nah, itu benar-benar ketika lihat itu kayaknya bagus banget gitu ya. Cuman sayangnya nggak dijual di Indonesia gitu saya pikirnya ya. Nah mungkin ini juga karena COVID-19 ini kan semua orang tua akan berpikir bahwa aktivitas anak-anak tuh harus ada gitu di rumah. Ya kalau nggak belajar main ya. Tapi kalau main-main terus nggak bagus juga. Jadi harus ada belajar. Nah mungkin salah satu caranya ya dengan memberikan ini. Cuman di Indonesia sepertinya masih belum ada, atau mungkin ada tapi nggak banyak seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah ya tiga tadi itu ya, beradaptasi, belajar, dan berinovasi. Dan kalau mau belajar apa? Belajarlah bahasa Mandarin. Saya sangat merekomendasikan kita semua belajar bahasa Mandarin dan menekuni bahasa Mandarin. Saya tidak menyesal beberapa tahun yang lalu saya mengambil jurusan bahasa Mandarin S1 ya, karena hasilnya lumayan ya, bisa dilihat seperti saat ini juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, bisa mengacungkan
Apa bisa klik yang itu ya, angkat tanda simbol angkat tangan itu ya. Ini ada yang beberapa saya lihat ada beberapa yang mengacungkan tangan untuk bertanya ya. Saya coba. Sorry sebentar. Coba Angelin. Apakah sudah terlihat Angelin? Iya, Angelin saya udah klik, belum muncul ya? Iya. Malah. Angelin? Atau kalau nggak bisa, bisa ditulis pertanyaannya di sini juga di bagian chat ya. Oke, mohon maaf, apakah sudah terlihat? Sorry, ada gangguan teknis ya. Oke, saya coba jawab beberapa pertanyaan yang mungkin ada di chat ya. Ini yang saya mau tanya, jadi selama COVID-19, bagaimana sistem ekonomi di China? Apakah menurun atau stabil atau semakin meningkat pesat? Oh, oke. Jadi kalau dilihat China itu kan lockdown selama sekitar 2 bulan ya. Jadi tentu saja ini
mempengaruhi perekonomian mereka. Cuman dari pemerintahnya memang berupaya sangat keras ya untuk mensupport para pengusaha yang memang kesulitan dalam seperti ini ya. Nah, untuk beberapa bulan awal-awal itu tentu saja perekonomiannya sempat menurun ya. Tapi ini juga udah mulai bangkit lagi untuk yang ekonomi di China itu sendiri. Dan tapi juga bangkitnya mungkin nggak cepet ya, karena kan dia juga akan ada supply atau ekspor impor dari barang-barang dari luar negeri. Nah, kalau luar negerinya negara-negara yang lainnya juga istilahnya juga lockdown atau belum selesai di mereka, wabah virus ini juga tetap akan mempengaruhi perekonomian China. Jadi sekarang sudah mulai meningkat, tapi nggak bisa cepat gitu ya pulih ekonominya. Kira-kira itu. Airin bertanya, saya mau tanya kalau untuk keperluan bekerja profesional kira-kira minimal perlu HSK berapa ya? Bekerja profesionalnya apa dulu nih? Kalau misalnya kayak perusahaan yang perusahaan-perusahaan China begitu sih biasanya HSK 5 cukup. Kalau untuk guru sih HSK tergantung guru apa ya. Kalau TK HSK 4 cukup, SD HSK 4 juga cukup, tapi tergantung juga dari sekolahnya juga ya. Kadang biasanya sih rata-rata HSK 5 sih ya, HSK 5 untuk di sekolah. Nah, kalau untuk translator atau interpreter gitu kayaknya butuh 6 ya. Karena harus bagus banget gitu kemampuan bahasanya. Tapi kalau misalnya translatornya hanya mungkin translator kayak tour guide gitu, ya mungkin nggak harus sampai 6, 5 juga cukup ya. Oke, ini ada yang tanya pekerjaan sampingan menggunakan Mandarin. Sudah lama bekerja dan fasih berbahasa Mandarin. Ada pekerjaan sampingan untuk yang menggunakan bahasa Mandarin. Ada aja sih. Bisa buat kayak yang tadi saya bilang, kayak kelas-kelas online bahasa Mandarin, gitu ya. Kamu bisa buat sendiri juga. Kebetulan saya juga ada project juga untuk pelatihan guru-guru bahasa Mandarin, bekerja sama dengan industri tentu saja ya. Jadi itu juga bisa buat sendiri. Kalau enggak ya coba cari-cari channel-channel yang dia ada membuka lowongan untuk part timer seperti untuk kelas online. Atau boleh tanya Huang Laoshi. Sepertinya Huang Laoshi, Ibu Cecilia juga butuh orang untuk membantunya memasarkan Chinese RD ini di Indonesia nih ya. Ada juga yang tanya, jika nanti masa depan banyak pakai robot aja, fungsi manusia dalam dunia bisnis gimana? Fungsi manusia sih pastinya ada fungsi manusia yang tidak bisa digantikan oleh robot ya. Analisis atau pengambilan keputusan itu sepertinya tetap akan bergantung pada manusia ya. Robot hanya mungkin bisa memberikan data-data, analisis atau apa, tapi yang tetap mengambil keputusan itu tetap manusia. Jadi ada beberapa yang nggak bisa digantikan oleh robot ya. Tetap aja butuh manusia. Kemudian ada yang tanya, Angelin ya tadi mungkin tanya, gimana cara untuk meningkatkan minat belajar bahasa Mandarin? Karena saya selama ini sering belajar bahasa negara-negara di Eropa saja, seperti Prancis dan Spanyol. Meningkatkan minat belajar bahasa Mandarin ya. Jika memang berminat, langsung ikut segala kelas online ya. Dan mungkin bisa untuk memotivasi diri sendiri, bisa cari misalnya video-video mungkin yang ada di YouTube untuk bisa yang seperti tadi misalnya anak-anaknya Jim Roger gitu untuk bisa memotivasi kita belajar bahasa Mandarin. Pengalaman banyak dengar sharing orang pengalaman belajar Mandarin juga bisa. Tapi
kembali lagi ke kita ya, karena kita bisa belajar dari berbagai macam sumber kalau menurut saya. Dan memang dibilang mudah belajar Mandarin, kalau tahu kuncinya mudah. Tapi kalau nggak tahu kuncinya, maksudnya teknik atau tipsnya gitu, memang susah gitu ya. Seperti kayak pengalaman saya belajar bahasa Mandarin juga tadinya dimulai dari les seperti itu aja, tapi kebetulan gurunya cukup killer ya. Jadi satu hari bisa disuruh hafalin 100 Hanzi gitu ya. Jadi tapi karena itu juga jadinya lumayan lah ya. Jadi ke depan ketika saya masuk universitas itu sudah tidak susah lagi gitu ya. Dan ketika masuk universitas, kenapa saya memilih bahasa Mandarin juga karena saya merasa sayang gitu. Setelah sekian lama saya belajar les bahasa Mandarin, kalau nggak diterusin nanti lupa gitu. Oke, waktunya sepertinya udah hampir mendekati selesai ya. Oke, mungkin selanjutnya um, selanjutnya boleh minta tolong Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk isi kuesioner evaluasi daripada webinar ini. Bisa klik link ini atau di scan ya pakai handphone seperti itu. Huang Lao bisa minta tolong copy link kuesionernya ke chat nggak ya, biar bisa diklik juga atau di copy paste dari chat ya. Ya, karena masukan Anda sekalian sangat bermanfaat bagi kami semua. Jadi kami bisa mengevaluasi webinar ini, kemudian kami juga bisa memikirkan atau merancang tema-tema webinar selanjutnya gitu ya. Ini scan-nya bisa pakai ini ya QR code ya, harus di-download dulu biasanya. Atau enggak itu Ibu Cecilia udah kasih link Google Form-nya, link form evaluasinya di chat, bisa langsung copy atau diklik langsung masuk ke Google Chrome atau apa ya. Ya, pakai WeChat juga bisa. Oke, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat dan semoga menambah semangat kita semua dalam belajar dan memperdalam bahasa Mandarin. Saya kembalikan ke Huang Laoshi. 大家好，可以看到我吗？可以看到我吗 ？OK， bisa dilihat dan didengar dengan jelas ya. OK， jadi 好，谢谢大家，好，谢谢大家积极参与出席本次讲座，terima kasih karena sudah menghadiri webinar kita kali ini. Jadi untuk bocoran aja nih teman-teman harusnya juga merasa bangga. Jadi ini adalah webinar pertama yang dengan skala paling besar yang pernah diadakan oleh Chinese RD. Oke. Kalau gitu kita sudah tutup lagi. Kita tutup aja deh webinar ini. Teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi kan? Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, saya tutup dulu. Oke, tidak terasa kita telah sampai ke penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi Anda. Jangan lupa nih, 2 minggu lagi, 我们2个星期以后，还有很有名的印尼老师要给大家分享他的汉语学习之路. Jadi 2 minggu lagi nih, kita bakal ada kedatangan seorang tamu guru yang sangat hebat dari yang Mandarinnya 0 sampai sukses S2 di Shanghai Shifan Daxue, terus habis itu sekarang menjabat sebagai dosen dan beliau adalah pendiri les Mandarin. Jadi teman-teman nih kalau mau tahu bagaimana cara beliau bisa mencapai tahap itu, teman-teman harus hadir ke webinarnya tanggal 23. Ya, 2 minggu lagi. Oke. Ya, bye-bye. Terima kasih semua. 好，再见，谢谢你们积极参与，谢谢，好，谢谢，terima kasih。